Ya, salam Just Talk. Gue mau bahas preview UCL. UCL itu kan main di 2 hari ya, Selasa sama Rabu. Tapi hari Selasa ini gue hanya bahas pertandingan di 2 pertandingan di Selasa malam dan Rabu dini hari. Nah, besok baru sisanya. Karena banyak pertandingan, jadi terlalu banyak untuk dimasukin satu video, kelamaan. Selasa itu ada 2 pertandingan yang boys MU dan Sevilla Red Bull. Terus Rabu dini hari ada 6 pertandingan. Jadi total 8 pertandingan di putaran pertama ini. Kita bahas yang di Selasa jam 23.45. Itu Young Boys dengan Man United. Young Boys ini kan juara musim lalu, tapi sekarang mereka itu berada di rank 4. Kalau seadanya sisa 1 match yang mereka lakukan itu menang, berada di rank 3. Jadi tidak on fire seperti musim lalu. Sementara MU berada di rank 1. Ya, masih ada 3 tim kalau nggak salah yang berada di rank 1. Jadi MU lagi on fire. Memang lawannya nggak bagus-bagus amat. Kemarin itu Newcastle, sebelumnya Southampton, Wolves. Southampton aja seri. Lawan Leeds. Nah, kita semua tahu, dan bahkan gue yakin fans MU pun juga yang ngerti bola ya, bukan yang kardus, itu paham bahwa MU tidak mencapai permainan yang sesuai dengan kapasitasnya. Kecuali lawan Leeds, karena Leeds kita tahu ketemu tim-tim besar pasti dibantai. Kemarin dibantai Liverpool, sebelumnya dibantai MU, karena Leeds terbuka. Tapi 3 pertandingan beruntun, seri lawan Southampton, menang 1 gol lawan Wolves, Newcastle dibantai juga berkat 2 blunder dari kiper dan Ronaldo. Nah, ini di satu sisi ini mengangkat mentalnya MU, apalagi dengan Ronaldo dan Varane, nggak dengan Sancho. Di sisi lain mereka masih banyak PR, nggak bisa selalu ngandelin kualitasnya individual dari Pogba, si Ronaldo dan Bruno Fernandes. Karena kita lihat lawan Wolves sama Sevilla, mereka nggak lagi benar-benar kesulitan. Dan kemarin kebetulan ada Ronaldo yang ngebantu karena Newcastle nggak nendang sama sekali. Nah, main away di Young Boys nggak bisa diremehkan juga, karena kemungkinan besar Young Boys akan bertahan. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau seandainya kualitas individunya keluar, ya pasti MU menang. Dan kalau kita lihat grupnya Villarreal, Atalanta, Young Boys, MU, kualitas pemainnya seharusnya MU berada di juara, di papan atas grup lah. Cuman tes ini penting sekali untuk meningkatkan percaya diri, dan harusnya si MU bisa menang. Karena jujur Young Boys ini udah lama nggak tampil di Champions League, jadi gue nggak begitu tahu juga performanya seperti apa. Yang jelas mereka akan parkir bis, ngincar counter attack selayaknya tim kecil begitu. Tapi ya, kalau Ronaldo sesuai dengan moral pemain yang lagi meningkat, harusnya sih bisa ya, harusnya bisa menang, bahkan bisa 2-3 gol, selisih 2-3 gol. Kalau di babak pertama bisa cepet curi gol, kemungkinan besar MU menang. MU harus memanfaatkan kelengahan pemain, terutama kalau seandainya babak pertama 0-0, ngegasnya di 15 menit terakhir dengan kualitas individu itu. Karena lawan tim-tim kayak begini, mereka 15-20 menit terakhir di babak kedua mulai lengah. Disitulah keluar skill individunya pemain bintang MU bisa dimanfaatkan. Tapi semoga menjadi match seru. Sevilla Red Bull, gue unggulkan Sevilla. Red Bull sekarang agak menurun, kemarin baru dibantai sama Munchen di kandang. Sevilla terutama dari sisi kualitas atau permainan, ya ini akan jadi seru sih harusnya. Tapi gue sedikit unggulkan Sevilla. Sebenarnya permainan Sevilla itu sangat bisa dibaca dengan El Nesri di depan atau siapa, Silva lah kalau nggak salah.
Mereka itu selalu bermain dari sayap dan itu harusnya bisa diantisipasi. Terus Malmo Juve ya, ini juga menjadi, sebentar gue cek dulu, menjadi apa namanya, tes buat Juve setelah terseok-seok di kandang sendiri. Apakah mereka sekarang bisa bangkit melawan Malmo yang praktis kualitasnya di bawah mereka. Tapi ya sekali lagi, tim yang lagi nggak jalan, mau pemain sebanyak bintang apapun ya susah juga. Malmo itu sekarang berada di rank 4 dengan 18 pertandingan sudah bermain, tapi selisih dengan rank 1 cuma 3 poin Djurgården, AEK juga. Jadi rank 4 sementara ini apa namanya, Juve ini kan harus memenangkan pertandingan sehingga mereka lebih percaya diri lagi bermain di kandang sendiri. Dan seringkali Juve kesulitan juga. Tahun lalu kalau nggak salah kalah lawan Porto ya di Champions League. Anyway, seringkali kalah lawan tim-tim kecil lah kalau mereka nggak fokus. Dan ya ini kalau Juve nggak bisa menang, trennya akan menurun terus. Nggak usah kalah, nggak bisa menang aja. Tapi kalau Juve menang mungkin moralnya bisa naik lagi, bisa dibawa ke Serie A. Tapi kalau nggak menang sih parah lawan Malmo. Chelsea Zenit ini, Zenit berada di rank 1 di Rusia. Cuman sepak bola Rusia kita lihat timnasnya itu menurun. Kenapa gue bilang kita lihat timnas? Karena mayoritas dari pemain timnas itu bermain di liga lokal. Sementara Chelsea lagi on fire main di kandang sendiri. Mau mereka main bertahan seharusnya nggak ada alasan. Menang sih, cuman tinggal pertanyakan skornya berapa, 1-0, 2-0, 3-0. Tapi nggak ada alasan untuk Chelsea main di kandang sendiri nggak menang. Villarreal Atalanta, nah ini juga seru. Atalanta seperti tahun lalu, 2 tahun lalu, slow starter. Startnya itu selalu lambat. Sekarang juga, kemarin kalah lawan Fiorentina. Villarreal nggak selalu main bagus tapi sangat efektif di counter attack. Ini satu grup sama Young Boys sama MU. Jadi kedua tim harus menang. Kalau seri pun ya asumsi MU menang, MU yang diuntungkan. Ini nggak tahu ya, gue sih tidak lihat gue nggak tahu apakah Atalanta bisa secepatnya kembali atau tidak, karena kalau mereka tidak mendapatkan performanya itu bisa lewat di Champions League. Tapi harusnya Atalanta bisa ngelawan. Gue bilang ini lebih 50-50 match, ini lebih ke match seri ini. Dinamo Kiev Benfica nggak usah. Lille Wolfsburg ini seru. Lille ini kan ditinggal banyak pemain dan grupnya itu kan imbang semua. Sementara Wolfsburg berada di rank 1. Dipegang Van Bommel, by the way, pelatihnya Mark Van Bommel. Sementara Lille juga awal-awal masih terseok-seok, pelan-pelan mereka naik dengan banyak pemain baru, pelatih baru juga ya. Kita lihat seperti apa. Terakhir Barca lawan Munchen. Kalau Barca full team itu definitely bisa ngelawan. Yang jadi masalah, Agüero, Ansu Fati, Dembele belum balik. Sementara Luuk de Jong sudah lama nggak main. Nah, ada kemungkinan si Koeman menurunkan Coutinho dari awal karena dia sudah sangat tahu tim ini. Jadi match ini kalau gue bilang datang terlalu cepat untuk Barcelona. Performanya di bawah itu seperti gue udah prediksi. Mungkin mereka kekurangan killer karena nggak ada Messi. Tapi serangan itu udah nggak bisa diprediksi, dan statement ini dikatakan oleh Thomas Muller juga. Pada saat Messi ada bermain di situ, semua bola ke Messi, dan sekarang nggak bisa diprediksi. Apalagi tahu bahwa Depay lagi on fire, De Jong lagi bagus, dan Pedri sudah kembali lagi. Jadi di tengah De Jong, Pedri, Busquets. Nah, Des nggak bisa main. Emerson udah dijual. Jadi kemungkinan mau nggak mau Mingueza yang main. Sebenarnya nggak begitu masalah juga karena dia tetap cukup punya speed ya. Cuman dia harus pintar kalau ketemu Coman atau Sané. Gue bilang dari sisi permainan Barca bisa ngelawan.
kalau seandainya seri dengan sikon sekarang itu nggak usah komplain lah. Tapi nanti di Munchen kalau seandainya main full team, definitely Barca bisa ngelawan. Cuman sekarang besok itu ada 40.000 penonton, jadi seharusnya bisa harusnya Barca bisa ngelawan, karena Munchen yang sekarang beda dengan Munchen di bawah Hansi Flick, masih mencari-cari juga. Ini pertandingan yang seru. Yang jelas gue nonton MU Young Boys itu pasti, terus Barca Munchen, dan gue nggak tahu Chelsea, ya nggak tahu yang mana, mungkin Lille, mungkin Chelsea, mungkin Juve, lihat aja. Oke, itu dulu. Gue besok bikin review dan juga preview untuk match di hari berikutnya. Thanks for watching.